Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari STM Mika Rosma. Oke, pada video kali ini sebenarnya video untuk memenuhi tugas dari UTS, ujian tengah semester pada semester 4 untuk mata kuliah Advanced Web Programming. Lalu untuk project kali ini adalah membuat sebuah aplikasi yang menampilkan data-data dosen. Aplikasinya mungkin tidak terlalu rumit kalau menurut saya, hanya untuk menampilkan halaman home beserta halaman data dosen yang dibuatkan dalam bentuk tabel. Untuk persiapan yang pertama saya mempersiapkan dulu dari file env-nya atau environment-nya. Untuk linknya saya rubah karena saya di sini menggunakan Laravel Valet untuk Windows, jadi URL-nya ini sudah berubah. Lalu database-nya saya gunakan nama UTS. Selanjutnya di sini saya menambahkan modifikasi sedikit agar nanti ketika kita melakukan seeding atau membuat data palsu menggunakan faker gitu, ngegenerate data, saya ingin datanya itu menggunakan data yang berbasis dari Indonesia gitu. Misalkan untuk generate nama, nanti namanya itu nama orang Indonesia. Lalu selanjutnya ini saya mengantisipasi untuk tanggal lahir. Tanggal lahirnya kalau misalkan lokale-nya ini tidak dirubah, bawaannya itu menggunakan bahasa Inggris, maka otomatis penulisan nama bulannya akan menggunakan bahasa Inggris. Makanya saya buat modifikasi di dalam env-nya agar nanti lokale-nya kalau apapun yang berkaitan dengan data yang bawaannya bahasa Inggris dirubah dulu ke bahasa Indonesia. Jadi yang tampil nanti bahasa Indonesia. Begitu. Terus selanjutnya, nah saya merubah sedikit file config yang app ini, file app yang ada di dalam folder config. Satu yang saya rubah itu lokale. Nah, si datanya ini mengambil dari data lokale yang ada di file env. Kalau data lokalenya ternyata kosong atau tidak ada, maka data lokale ini mempunyai nilai bawaan yaitu en atau menggunakan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya yang saya modifikasi lagi yaitu faker lokalenya. Terus untuk selanjutnya di dalam route-nya ini saya hanya menambahkan dua route. Yang pertama itu route untuk halaman portal atau halaman utamanya. Yang kedua itu route untuk halaman dosen yang menampilkan data dosen dalam bentuk tabel nanti. Pertama kita lihat dulu yang dari route portal ini. Untuk route portal, Laravel ketika saya mengakses halaman root atau halaman utamanya, maka alihkan saya ke home controller yang metodenya index. Nah, home controlnya saya sudah membuat. Di sini saya biasa membuat menggunakan PHP Artisan. Jadi kalau dulu sih mungkin ketika pertama kali belajar Laravel itu saya membuat secara manual di sini, tapi sekarang Laravel itu benar-benar ajaib. Kita bisa bikin controller hanya dengan mengetikkan PHP Artisan make .2 controller dan nama controllernya. Lalu saya buat di sini sebuah metode yang namanya index. Di dalam metode tersebut saya mengembalikan sebuah view yang namanya home. Lalu saya kirim pula datanya ke dalam view home, yaitu berupa title yang isinya home. Nah, lalu file view ini akan mengakses dari resource view home yang ini. Lalu di dalam resource home ini saya menggunakan layout utama, yaitu sebuah file yang bernama main.blade.php yang ada di dalam folder layout. Nah, filenya yang ini. Lalu untuk file mainnya sendiri, di sini saya untuk title ini dinamis, jadi sesuai dengan controllernya ketika mengarah ke halaman apa nanti titelnya pun ikut berubah. Lalu di sini di bagian setelah body ada navigation bar.
Kalau kita lihat hasilnya itu yang ini halaman home-nya. Jadi di halaman home ini terdiri dari satu brand, menu yang ada di dalam kontainer navigation bar, lalu ada sebuah salam pembuka, selamat datang di portal data dosen STMI Karosma Karawang. Lalu di sini saya menggunakan sebuah file SVG dari website yang namanya andraw.co. Di bawahnya ada footer yang menandakan ini dibuat oleh siapa. Lalu selanjutnya ini ada rendering kontennya menggunakan yield. Selanjutnya di sini saya membuat dua footer. Yang footer pertama itu jika saya mengakses halaman home, maka ada data berupa title yang isinya home. Lalu saya lakukan pengecekan di sini. Jika title yang dikirim itu isinya adalah home, maka footer yang akan dirender itu footer yang ini. Untuk footer yang ini saya buat perilakunya itu absolute. Lalu dia akan berada di paling bawah. Karena apa? Karena ini halamannya sedikit, tidak sampai harus scroll halaman. Jadi kalau misalkan tidak dibuat absolut, footernya akan mengambang di sini, tidak akan di bawah. Gitu. Kalau contoh saja, saya hilangkan absolutnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi si footernya itu mengambang, tidak ada di bawah. Saya kembalikan absolutnya, maka si footernya akan kembali ke bawah. Lalu footer yang kedua itu jika halaman selain home yang diakses, maka footer yang dirender itu yang kedua. Footer yang kedua ini saya tidak berikan perilaku absolut karena untuk halaman selain home itu cuma ada satu, yaitu halaman data dosen yang pada dasarnya halaman ini itu membutuhkan scroll. Jadi otomatis mau bagaimanapun si footernya pasti akan selalu ada di bagian bawah layar. Begitu. Lalu saya juga buat perilaku dari navigation bar-nya ini agar sticky to the top. Jadi ketika saya scroll, si navigation bar-nya ini tidak hilang atau tidak tertutup. Jadi tetap ada. Ini salah satu cara untuk memudahkan pengguna ketika ingin mengakses halaman lain. Jadi pengguna tidak perlu capek-capek untuk scroll ke atas lagi karena menunya sudah sticky to the top atau menempel di bagian atas layarnya. Begitu. Nah, lalu untuk yang ada di dalam home.blade.php ini hanya ada dua konten. Yang pertama konten hero yang sebelah kiri, yang ini tulisan selamat datang, dan juga yang sebelah kanan ini hanya berupa image yang saya ambil dari website yang bernama andraw.co. Nah, yang ini. Selanjutnya kita lihat dulu yang dosen. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah root Laravel jika saya mengakses sebuah halaman dengan parameter pertama atau segmen pertamanya itu dosen, maka arahkan saya ke dosen controller yang metodenya adalah index. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam dosen controllernya. Untuk controller yang dosen ini saya tidak membuat hanya satu saja, misalkan saya buat controllernya saja, tapi saya membutuhkan model, migration, dan juga factory-nya. Nah, untuk membuat seperti itu kita bisa menggunakan PHP Artisan make model. Kita tidak menggunakan make controller karena di dalam make model itu misalkan saya buat nama modelnya dosen. Nah, kita bisa memberikan flag. Apa saja yang mau kita berikan? Misalkan kita butuh yang namanya migration, kita kasih flag M. Lalu kita butuh factory untuk mengenerate data, kita kasih flag F. Lalu selanjutnya kita butuh controller untuk mengatur interaksi antara front end dengan back end, terutama dalam database-nya.
maka kasih flag C. Nah, ini sudah satu paket. Kita dibuatkan nanti model dosen, migrationnya, factory-nya juga, beserta controllernya. Kalau kita enter, maka nanti akan dibuatkan. Nah, pertama kita lihat dulu di migration-nya. Nah, untuk migration sesuai dengan yang dibutuhkan dalam modul UTS-nya itu kita membutuhkan data NIDN, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP sesuai dengan yang ada di sini. NIDN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Lalu untuk yang timestamp ini bawaan dari Laravel-nya, namun tidak saya hapus, biarkan saja agar kita tahu bahwa data tersebut kapan terakhir kali di input dan kapan terakhir kali dirubah. Begitu. Lalu untuk yang NIDN ini saya buat unik agar tidak ada satupun data yang berganda gitu NIDN-nya. Jadi setiap orang atau setiap dosen NIDN-nya itu beda-beda. Lalu saya buat NIDN tersebut menjadi primary. Selanjutnya untuk yang factory. Nah, dalam factory ini sudah ada plugin yang namanya Faker. Ini sudah bawaan diinputkan oleh Laravel-nya. Jadi kita hanya tinggal menggunakannya saja. Lalu apa saja yang akan kita generate? Yang pertama NIDN, lalu saya generate Faker. Tolong buatkan sebuah isi data yang unik dari number between antara angka 21220301 sampai 21220300. Lalu dibuatkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP-nya juga. Selanjutnya di dalam seedernya saya membuatkan seperti ini. Jadi untuk di dalam seeder kita hanya tinggal panggil modelnya saja. Kita panggil nama model, lalu kita panggil method factory-nya. Method factory ini sudah ada di bawaan dari default model Laravel-nya. Jadi kita tinggal panggil saja. Lalu berapa jumlah yang akan kita buat datanya, setelah itu kasih function create. Setelah itu nanti ketika seeder ini dijalankan, maka akan membuatkan data dosen sebanyak 50 orang secara random namun unik, terutama dalam NIDN-nya. Nah, lalu untuk cara menjalankannya yaitu kita tinggal ketik PHP artisan migrate. Jangan lupa kalau misalkan kita ingin benar-benar yakin apakah dalam database kita ini sudah ada datanya atau belum, kita bisa cek dulu. Misalkan saya membuat database yang UTS ini, lalu saya cek ternyata di dalam tabel dosen sudah ada datanya. Nah, saya ingin menghapus datanya ini terlebih dahulu, lalu dibuatkan ulang struktur beserta isinya. Nah, kalau secara manualnya kita bisa menggunakan truncat di dalam sini, klik menu operation, lalu kita pilih empty the table untuk ngehapus semua datanya. Kalau misalkan kita klik yang drop table, maka tabelnya juga akan ikut terhapus. Tapi kita tidak ingin tabelnya ikut terhapus. Nah, cara mudahnya Laravel sudah membantu kita dengan menggunakan PHP artisan migrate. Lalu kita beri properti yaitu fresh. Selanjutnya tambahkan flag seed. Nah, flag seed ini gunanya untuk ketika si migrationnya membuat struktur tabelnya, lalu artisan akan mengenerate data yang 50 tadi yang ada di dalam dosen factory. Nah, yang ini kalau misalkan kita enter, nggak masalah, ini tidak akan mempengaruhi aplikasinya. Nah, database seeding complete. Lalu migrasinya pun berhasil. Kalau kita cek di sini, contoh ini yang pertama Baktiono Ardianto SPSI. Kalau misalkan kita refresh, nama ini akan hilang dan berubah dengan nama yang lain karena kita sudah mengenerate ulang. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Putri Zulaika.
begitu. Lalu data yang ada di sini pun tidak akan terpengaruh, tetap muncul gitu. Nah, ini untuk mengenerate database-nya. Setelah itu tinggal kita mengambil data dari database, lalu kita sajikan data tersebut ke dalam view yang sudah kita buat. Nah, di dalam tadi route yang dosen, sebentar, kita mengalihkan ke dosen controller yang metodenya adalah index. Sekarang kita lihat di sini saya sudah membuat metode yang namanya index, dan di dalamnya adalah mengembalikan view yang namanya dosen atau dosen.blade.php, lalu kirimkan data. Yang pertama itu titelnya adalah data dosen, lalu yang kedua data dosennya dari database. Cara mengambilnya itu kita gampang, kita tinggal panggil saja modelnya dosen, lalu kita panggil metodenya. Metodenya itu al untuk mengambil semua data. Metode al ini tidak saya buat karena metode ini sudah ada di dalam model bawaan Laravel-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam model dosen, nah ini model dosen, saya tidak membuat metode satupun di dalam model dosen ini, karena metode al ini sudah ada bawaan dari Laravel-nya. Begitu, datanya sudah dikirim nih. Sekarang gimana caranya kita tangkap data tersebut di dalam view dosen.blade.php. Sekarang kita coba lihat ke file dosen.blade.php. Nah, di sini saya menggunakan data table dari jQuery yang fungsinya itu memudahkan kita ketika memiliki data yang lebih dari 10 orang misalkan. Contoh di sini saya membuat data 50. Jadi otomatis kalau misalkan saya tidak menggunakan data table, maka halamannya akan terus scroll ke bawah. Halamannya jadi akan panjang gitu. Akan menyulitkan kita ketika mencari sesuatu. Kalau misalkan menggunakan data table, contoh saya ingin mencari sebuah nama Umaya yang ada di halaman keempat. Nah, misalkan saya ada di halaman ke-1. Saya tinggal klik di search ini, lalu ketik Umaya. Nah, kalau menggunakan data table, kita bisa langsung mencarinya secara real time. Meskipun ini data tablenya masih menggunakan client side, bukan server side. Tapi karena datanya masih sedikit ya, tidak masalah untuk menampilkan menggunakan client side. Begitu. Lalu dalam data table ini saya juga bisa menampilkan semuanya. Misalkan karena ini datanya ada 50, ketika saya pilih 100 pun ya datanya akan muncul tetap 50. Nah, ke seluruh data yang 50 ini langsung dimunculkan. Sekarang bisa kita lihat perbedaannya, halamannya jadi lebih panjang ke bawah. Kalau misalkan kita kembalikan ke 10 data saja, maka kita hanya melakukan scroll sedikit saja. Sisanya mungkin kita bisa melakukan searching seperti tadi. Kalau misalkan kita sudah tahu datanya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, ya kita bisa melakukan searching secara manual menggunakan per halaman. Lihat satu persatu. Begitu. Untuk fitur searchingnya ini tidak mengacu terhadap nama saja. Kita bisa misalkan mengambil nama orang yang rumahnya itu misalkan ada di Medan. Kita ketik saja Medan. Nah, muncul 3 orang yang rumahnya ada di Medan. Nih contohnya. Lalu kalau misalkan kita tengok ke source code-nya, sebenarnya ini sedikit kalau dilihat secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat di sininya sepertinya kayaknya ini sebuah source code yang banyak. Kalaupun kita inspect, memang pasti akan banyak. Nah, ini kalau misalkan kita buka satu persatu, nah datanya akan banyak. Tapi karena kita menggunakan Laravel, itu kita kalau mau menggunakan perulangan for each, itu tidak perlu memanggil yang namanya
PHP-Echo. Karena di dalam Laravel itu sudah ada yang namanya blade directive. Fungsinya sama saja, kita memanggil PHP-Echo lalu kita lakukan perulangan menggunakan for each, datanya apa, lalu kita rubah datanya inisialnya menjadi item, lalu kita panggil variabel itemnya. Nah, data yang akan kita tampilkan apa saja. Untuk yang kolom pertama itu NIDN, kolom kedua nama. Untuk yang kolom keempat saya satukan untuk tempat tanggal lahirnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, saya memanggil tempat lahir, lalu saya concat dengan koma dan spasi, lalu saya concat lagi dengan tanggal lahirnya. Untuk tanggal lahir ini saya menggunakan library Carbon untuk melakukan parsing tanggal lahir yang tadinya formatnya seperti ini, tahun, strip bulan, strip tanggal. Saya parsing formatnya menjadi tanggal, spasi, nama bulan, bulannya ditulis dengan nama bukan angka, lalu tahunnya. Jadinya akan seperti ini. Tanggal lahirnya tempat lahirnya Tegal, tanggal lahirnya 28 Juni 1998. Kalau misalkan saya ini ganti, saya hanya menampilkan item tanggal lahir, maka tampilannya akan sama seperti yang ada di dalam database. Tahun, strip, bulan, strip tanggal. Tapi kalau saya menggunakan library Carbon yang sudah ada bawaannya dari Laravel, saya bisa memparsing tanggal tersebut menjadi format yang saya inginkan. Nah, kenapa nama-nama bulan di sini menggunakan bahasa Indonesia? Karena tadi kita sudah melakukan modifikasi lokale-nya di dalam file env. Nah, ini saya set menjadi Indonesia. Kalau misalkan saya set kembali menjadi Inggris, maka tulisan Juninya ini akan menggunakan bahasa Inggris. Yang tadinya Juni jadi June, June. Tuh, yang Maret juga tadinya Maret jadi March. Sekarang kita kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Nah, begitu. Lalu selanjutnya yaitu saya tampilkan nomor HP, alamat. Nah, di sini ada script yang saya push atau yang saya inject. Sebenarnya script ini hanya ada di dalam file dosen.blade.php. Jadi kalau misalkan kita inspect di halaman home, script yang ini tidak akan ada. Kita contoh lihat patokannya, ada script search https code.jquery.com. Kalau kita inspect di sini, kita lihat di bagian paling bawah, setelah footer tidak ada script lagi. Tapi kalau misalkan kita inspeknya ke halaman dosen, nah maka di setelah footer ini ada script yang tadi saya kirimkan. Ini https code.jquery. https code.jquery sama. Nah, ini adalah salah satu fungsi directive di Laravel, yaitu kita bisa melakukan inject atau push sebuah script atau apapun yang dituliskan di dalam directive push ini ke dalam main.blade. Sebenarnya tidak perlu di main.blade saja, bisa di tempat lain juga, cuman karena kebutuhannya itu saya membutuhkan script ini di dalam main.blade agar data tabelnya berjalan. Nah, cara untuk menerimanya itu saya tinggal gunakan directive stack, lalu parameter atau nama dari directive push yang dikirimkannya. Jadi apapun directive push yang namanya script pasti akan diterima di sini, dan saya di sini pun ketika membuat directive push saya beri nama script agar semua script yang ada di dalam sini diterima oleh
stack script yang ada di dalam main.blade.php. Begitu. Ini contoh salah satunya bagaimana kita caranya supaya bisa menggunakan clean code. Jadi kode-kode ini tidak akan dirender atau tidak akan dipanggil kalau misalkan kita tidak mengakses halaman dosen ini. Ini juga membuat website kita ketika diakses oleh orang lain itu jadi lebih ringan. Kalau misalkan kita ini langsung simpan di dalam main.blade.php, halaman manapun yang akan kita akses tetap saja script-script ini akan tetap dijalankan atau diambil di load gitu di dalam sini, dan itu akan membuat website kita cukup berat aksesnya begitu. Nah, untuk sedikit contoh yang navigation bar itu supaya bisa sticky atau nempel di halaman atasnya, ini saya menggunakan jQuery, dan script ini akan jalan ketika halamannya sudah selesai di di load gitu, setelah selesai dibuka. Nah, saya pertama membuat variabel yang namanya last scroll top yang isinya adalah 0. Nah, nanti ini akan kita pakai. Lalu saya panggil jQuery tolong ketika Windows atau halaman ini di scroll, maka jalankan fungsi di bawah ini dengan menggunakan parameter event. Nah, lalu di dalamnya saya buat variabel yang namanya st. St ini singkatan dari scroll top. Nah, lalu isinya adalah this.scrollTop. Lalu di bawahnya saya lakukan pengecekan jika st isinya itu lebih besar dari last scroll top, maka jalankan perintah di bawah ini. Perintahnya adalah jQuery carikan saya sebuah elemen yang memiliki kelas navbar, lalu tambahkan kelas yang namanya fix. Lalu jQuery carikan lagi saya kelas yang namanya navbar, lalu tambahkan sebuah kelas dengan nama top strip 0. Selanjutnya, nah, kalau misalkan kita menggunakan sticky navbar menggunakan JavaScript, itu pasti akan ada kendala. Kendalanya itu loncat. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ini saya komentari terlebih dahulu yang main wrappernya. Ketika saya refresh, akan terlihat seperti loncat. Nah, lihat di data dosennya, dia ketika baru di scroll sedikit saja langsung loncat. Nah, itu yang membuat experience kita ketika mengakses website jadi kurang enak. Makanya saya memberikan properti CSS menggunakan jQuery atau JavaScript. jQuery carikan saya sebuah kelas yang namanya main_strip_wrapper, lalu tambahkan CSS yang propertinya adalah padding top dengan value-nya adalah 56 pixel. 56 pixel ini mengambil dari ukuran height dari si navbar ini. Selanjutnya, jika st lebih kecil atau sama dengan last scroll top, maka jalankan perintah yang ada di bawah ini. Perintahnya adalah menghapus kelas yang ada di dalam navbar. Lalu ini salah, harusnya top 0. Lalu merubah padding top yang ada di dalam main wrapper yang tadinya 56 pixel jadi 0. Nah, sekarang jadi terlihat seamless ketika kita melakukan scroll. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang aplikasi yang saya buat sekarang. Aplikasi ini memang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan UTS dari mata kuliah Advanced Web Programming. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.